Bagaimana perasaan kalian? Kalian pasti merasa senang, bahagia, dan perasaan-perasaan positif lainnya. Hari ini kami warga sipil mau ngomongin sesuatu hal yang sangat simpel, tapi kita sering kurang tepat untuk mendapatkannya. Hari ini kita mau bahas bagaimana menciptakan bahagia dalam diri kita. Pernah nggak sih kalian ngerasa sedih atau mungkin depresi karena suatu hal? Terlalu sepele ya pertanyaannya ya. Dan teman-teman, saya meyakini setiap manusia punya pengalaman itu semua. Mari kita bahas dulu sebelum masuk ke topik ya. Hukum sebab akibat selalu berlaku setiap detik terhadap siapapun, apapun, dan dimanapun. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan hukum ini? Teman-teman, apakah kalian pernah dengar peribahasa ini? Kalau ada asap, pasti ada api. Apa kalian tahu apa arti peribahasa tadi? Dan terkadang, peribahasa ini dituliskan dengan gaya yang berbeda. Contoh nih ya, nggak ada asap kalau nggak ada api. Atau kalau ada asap, pasti ada api. Dan bahasa lainnya. Pesan dari peribahasa ini sebenarnya bahwa sebuah akibat pasti ada sebabnya. Sebaliknya, setiap sebab ada akibatnya. Asap sebagai akibat dan api menggambarkan penyebab. Kalau dipikir-pikir lagi nih ya, setiap fenomena di dunia ini memang berhubungan dengan sebab dan akibat. Iya nggak sih? Teman-teman, apakah pernah dengar kata kausalitas? Oxford University menjelaskan konsep kausalitas adalah meliputi cara berpikir tentang diri sendiri, tentang lingkungan yang dihadapi, tentang seluruh alam semesta tempat hidup manusia, dan tentang hubungan dirinya dengan alam semesta. Kausalitas dibangun oleh hubungan antara suatu kejadian atau sebab dan kejadian kedua atau akibat atau dampak, yang mana kejadian kedua dipahami sebagai konsekuensi dari yang pertama. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah bahagia itu bagian dari sebab atau akibat? Dengarkan dengan jelas ya. Bahagia pasti hadir dalam diri kita ketika kita mampu menyelesaikan masalah. Begitu juga sebaliknya, kesedihan akan tiba pada diri kita ketika bahagia itu hilang. Sederhana ya. Tapi ini penting menurut saya teman-teman. Orang lupa dan terlalu sibuk untuk membuat dirinya bahagia. Bahkan kalau kalian cari di mesin pencarian smartphone Anda, akan keluar trik cara membuat bahagia. Dan ternyata membuat diri bahagia dengan cara menyogok diri dengan jalan-jalan dan lain sebagainya, rasa bahagia itu akan muncul, tapi hanya bersifat sementara. Buktinya apa? Ketika kalian pulang ke rumah dan menjalani rutinitas, masalah itu tetap ada dan belum terselesaikan. Teman-teman, konsep dasarnya agar bahagia menurut saya, caranya adalah dengan cara menyelesaikan masalah yang membuat kita sedih. Masalah merupakan kejadian di kehidupan kita. Ketika kita menyelesaikan masalah seperti kesehatan dengan cara membayar kartu anggota gym, kita secara tidak langsung sudah menciptakan masalah baru. Ini nih, masalah barunya seperti harus bangun lebih awal agar kita bisa tepat waktu datang ke tempat gym, kemudian harus mandi keringat karena berolahraga dan harus mandi air dengan sabun wangi. Agar apa? Agar kita datang ke kantor, kemudian kalian gak malu karena menyebarkan bau badan yang gak enak. Masalah tidak berhenti teman-teman. Masalah hanya datang silih berganti dan bahkan mungkin semakin meningkat tensinya. Saya ulangi lagi ya. Kebahagiaan datang dari keberhasilan menyelesaikan masalah yang datang pada diri kita. Jika kalian berusaha menghindari masalah atau seakan-akan merasa tidak punya masalah, saya berani jamin di hari-hari selanjutnya kalian akan merasa sengsara. Kenapa? Karena setiap hari masalah akan muncul dan akan menggunung ketika kalian tidak menyelesaikan satu persatu. Dan gilanya, banyak orang ketika dihadapkan masalah selalu mencari kambing hitam. Dan memang tindakan mencari kambing hitam itu tindakan yang sangat mudah dan enak dilakukan. Kita nggak perlu punya keahlian khusus untuk melakukannya. Ingat ya, segala bentuk tindakan menyangkal atau mencari kambing hitam terhadap masalah itu membuat kita semakin melangit. Kita semakin merasa di atas, seolah-olah kita sendiri yang merasa paling benar, sedangkan orang lain yang salah. Dan hebatnya,
Tindakan ini membuat kita merasa lebih baik. Semakin kalian kecanduan dengan kata merasa lebih baik, kalian akan semakin sering mencarinya ketika dihadapkan masalah. Sama halnya seperti orang pemalas, brengsek, pemabuk yang mengatakan pada dirinya di depan cermin, "Saya orang baik, saya orang sukses, semua hal yang baik datang kepada saya." Menjadi bahagia kata kuncinya adalah menyelesaikan masalah, bukan menghindari masalah. Penyebab bahagia karena menyelesaikan masalah. Saya pernah ketemu manusia yang energik. Mungkin teman-teman juga pernah ketemu. Bahkan ini dengan segudang idenya, segudang perencanaan yang kelihatannya matang. Saya membayangkan seandainya rencana itu semua berjalan lancar, dia pasti menjadi orang kaya raya di muka bumi ini. Hebatnya, si banyak mulut ini selalu cerita kemana-mana bahwa dia punya konsep bagaimana merubah sebuah hidup menjadi lebih baik. Dia sangat yakin dengan caranya itu. Setiap ketemu siapapun selalu bercerita hal yang sama dan diulang-ulang. Kalau toh ada orang yang tidak senang dengan dirinya, dia punya mental block yang menurut saya sangat keren tapi menyesatkan. Bahkan gilanya dia ngomong konsep bualanya ini di depan orang yang menurut saya lebih dari dia, baik dari ekonomi, posisi, kedewasaan, keilmuan. Kenapa itu bisa terjadi pada manusia itu? Karena dia tidak pernah mampu menyelesaikan setiap masalah yang datang kepadanya, bahkan masalah sepele pun. Teman-teman, membumi lebih baik daripada melangit. Membumi membuat kita menjadi orang yang berperilaku sewajarnya. Dengan membumi kita tidak peduli apa yang dikatakan orang terhadap kita. Yang terjadi kita semakin tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Kebutuhan hari ini, esok, dan yang akan datang. Orang-orang yang melangit selalu membual dengan bahasa-bahasa tinggi dan sulit dimengerti. Dengan diksi yang dia pilih seolah-olah terlihat cerdas, padahal kosong. Kalau saya akan cerita suatu hal kepada orang kalau saya pernah mengalaminya. Dan itu pun kalau ditanya. Kalau enggak, ya ngapain cerita?